Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami kau beri kitab suci, kami kau beri Injil, kami kau beri kitab perjanjian baru untuk mengenal siapa dirimu, untuk mengenal siapa Yesus, untuk mengenal siapa Roh Kudus. Bantu kami ya Bapa supaya kami semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau, mengalami Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang memiliki kasih, mencintai kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini saya tertarik dengan bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus? Tandanya bahwa kita dipenuhi Roh Kudus adalah kita mencintai dan semakin mencintai kitab suci. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah anugerah gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita memiliki pengertian yang benar tentang Yesus, tentang Allah, tentang Bapa, tentang Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita mengalami dan merasakan betapa Tuhan itu luar biasa bagi kita, kita menjadi tahu, kita menjadi mengenal, kita menjadi menghayati keagungan Allah yang menyelamatkan kita, mengasihi kita, mencintai kita. Dan ingin membawa kita serupa dengan putra Yesus. Ada bagian yang kali bagus sekali. Orang Israel seperti tertutup. Ada kabut yang menyelimuti matanya ketika mereka membaca Taurat. Tapi ketika kita dikasih Roh Kudus, kita diberi pengertian tentang Allah itu sendiri. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan membaca kitab suci, dengan membaca firman Allah, kita menjadi mengalami kemuliaan Allah. Ya. Kita menyerupai Allah. Ini saya kira yang cukup penting bagi kita. Terutama kita orang Katolik yang jujur, kita agak malas dalam membaca kitab suci. Ya. Nah, itulah kesempatan bagi kita ketika kita membaca kitab suci, otak, pikiran, seluruh diri kita itu dimurnikan, dibersihkan, dicerahkan. Dan ketika dicerahkan, maka kita menghayatinya. Bahwa sabda Allah itu bukanlah ecek-ecek, bukanlah yang sederhana. Tapi yang sungguh-sungguh membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Maka para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari sekali lagi saya mengajak Anda, kalau sungguh-sungguh Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus, semakin kita berani terbuka dan membuka kitab suci, membaca, merenungkan. Karena sabda Allah itu ada Allah sendiri yang membereskan otak kita yang dalam bahasa kita disebut brain rot, pembusukan otak karena kita main HP dari pagi sampai pagi, dari berjam-jam, dan itu merusak otak kita. Maka sebagai gantinya, maka kita mudah sekali dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak berkenan di hati Allah. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi, bukalah kitab suci. Ini adalah ruah yang dulu saya buat supaya umat Allah mencintai kitab suci. Belilah, bukalah, bacalah. Sehingga kita dapat faham, mengerti dengan baik.
Kalau pertama kali kita setahun, 2 tahun masih belum mengerti, tidak apa-apa. Nanti Roh Kudus, kitab suci sendiri, Roh Allah akan membuka mata kita dan memberi pengertian tentang kitab suci itu yang sulit itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi hidup kita. Sekali lagi saya mohon kepada Anda, bukalah kitab suci, bacalah. Tidak mengerti, tidak apa-apa, dibuka, dibaca pelan-pelan. Nanti Roh Kudus, Roh Allah akan membuka mata hati kita, mengerti makna yang terdalam dari teks kitab suci ini. Seperti bacaan surat Paulus kepada umat di Korintus. Atau Injil hari ini yang berbicara tentang bahwa kita tidak cukup hanya menjalankan keagamaan kita sebegitu saja. Seharus semakin dalam, dan semakin dalam. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita semakin mencintai sabda Allah, kitab suci. Buka dan buka dan buka. Baca dan baca dan baca. Amin.